Halo Kamas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kembali kita akan nge-review lagi hostel murah di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini aku dapat hostel di dalam apartemen lagi. Harganya kurang lebih 190 ribuan. Ini nama hostelnya adalah Ohana Suites yang ada di apartemen Taragon Putri Bintang. Ini patokannya adalah monorel Imbi, stasiun monorail Imbi dari KL Central atau dari Bukit Bintang. Ini dekat banget dengan monorail Imbi. Ya, ini patokannya di situ. Kemudian dekat sama terminal Bersepadu Selatan. Jadi kalau dari Singapura naik bis ke Malaysia, ini dekat dengan stasiun hubnya antara stasiun MRT, LRT dan juga monorail. Dan tadi ini apartemen ya, kita udah langsung ketemu dengan lobby apartemen, dimana keluar masuknya kita mesti ngetap kunci. Kemudian ada locker, ini kalau misalkan kita mau self check in, biasanya kalau apartemen itu tadi ada tempat lockernya, kita udah dikode sama pemilik apartemen, dikasih tahu kode lockernya, nanti kita bisa buka sendiri, kemudian ketika check out juga kita masukin ke situ gitu. Ini kebetulan karena aku check in di hostel gitu, jadi peraturannya beda. Begitu kita masuk, kita langsung menuju ke lantai 26. Ohana Suites di sini emang kayak model satu apartemen tipe studio, tapi di sini dipakai untuk kurang lebih sekitar 40-an bunk bed gitu. Sepatu ini tidak diperkenankan masuk, jadi cuman sendal doang yang boleh, dan itu sendal yang dipinjemi oleh pihak hostel sendiri. Kita langsung ketemu, ini begitu pintu masuk ada tempat untuk receptionnya. Di sini kita diwajibkan untuk deposit 10 ringgit Malaysia. Kemudian di sini ada penyewaan handuk, ini 3 ringgit Malaysia. Jadi totalnya 13 ringgit, tapi yang kembali itu cuma 10 gitu Kamas Bayu Telur semuanya. Kemudian kita dikasih tahu begitu ya peraturan dan juga fasilitas yang ada di apartemen ini. Termasuk bisa mengakses kawasan gym, kemudian kolam renang dan juga saunanya. Ini juga nanti aku akan spill ya. Kita cek dulu ini communal area yang ada di depan reception persis. Tertera Ohana Suites. Di situ nanti kita bisa mingle bareng sama sesama hostel tamu yang nginep begitu ya. Dan ketika aku kesini tuh Kuala Lumpur lagi parah banget hujan mulu tiap hari. Tapi di sini keuntungannya adalah kita bisa ngelihat Petronas Twin Tower secara jelas, deket banget. Ini salah satu hotel tertua yang ada di Malaysia, kalau nggak salah Melia Kuala Lumpur di situ. Ini juga Berjaya Times Square juga deket banget. Jadi nightlife-nya juga deket kalau misalkan kita bosen di hostel gitu. Tapi nggak mungkin bosen karena kebetulan di sini pun aku ketemu dengan banyak banget ras bangsa yang kita di sini kayak jadi temen sampai dengan sekarang ya. Ini pemandangan ketika malam hari karena kebetulan ini sebelah dari komunal area adalah dapur untuk bersama dan juga ada area kafenya. Tapi kalau untuk masak kita nggak bisa ya, hanya prepare doang nih. Di sini ada cafe yang ngejual banyak banget menu. Aku di sini kalau nggak salah sempat makan nasi pakai patty, tapi itu enak beef patty-nya. Kita juga bisa main biliar di sini. Kebetulan ada free refill air panas dan juga air esnya, kita bisa pakai di situ. Ini kafenya tidak diperkenankan untuk masak sih sayangnya. Jadi kalau misalkan bawa makanan kita niat mau makan kayaknya susah ya kalau untuk mau masak. Kita langsung masuk ke area kamarnya. Di sini ada keterangan arti dari Ohana sendiri, yang berarti family sih kata yang punya gitu. Cuman aku nggak ngerti. Di sini emang suasana komunalnya tuh beneran digalakan oleh para reception yang ada di hostel ini. Jadi beneran kita kayak dikumpulin gitu loh. Ada satu fase di mana mereka ngundang kita semua untuk kenalan, kemudian cerita dari mana, sejak sebelum ke Ohana kemana aja dan sesudah ke Ohana kemana. Jadi kita kayak dipertemukan gitu sih. Aku ngerasa hangat banget sambutan dari pemilik hostel, dan juga kebetulan juga para backpackers yang ada pada nginep di sini juga mereka ramah. Aku ketemu turis asal Nepal, kemudian Kenya, kemudian ketemu dari New Zealand, ada Australia, ketemu sama Amerika dan juga Belgia yang kita deket masih keep kontak sampai dengan sekarang. Kayak gini ya, ada banyak sekali ornamen yang lucu untuk lantai 2-nya karena kebetulan lantai 1 kan hanya untuk communal area doang ya. Ini lantai 2-nya seperti ini penampilan bunk bed-nya, meskipun terkesan kotor, ornamen kayu, tapi ini jujur bersih sih, dan kita juga masih bisa dapat view. Nah ini kalau nggak salah kamar nomor 5A ya, ini bisa dapat view yang keren banget. Sorry, kamar EF ini bisa langsung dapat view
Petronas Twin Tower dan juga Berjaya Times Square. Ini keren sih. Dan kita langsung unboxing aja. Ini sebenarnya kelihatan agak kumal ya, karena di sini juga nggak disediakan hanger. Cuman ada kayak tempat ngegantung handuk itu langsung di temboknya. Jadi terkesan agak kumal ya. Ini untuk bunk bednya juga lumayan luas, masih ada space kalau kita mau naruh koper dan tas. Disediakan juga kipas angin kalau kita masih kurang dingin. Tapi tenang, ini kipas angin juga cuman ornamen doang ya, karena aku nggak pakai kipas anginnya. Tetap dingin kok, karena ini apalagi malam hari aku berasa selimutan, sempet nyari selimut karena dingin banget AC dari luar. Kemudian ini juga unik nih karena bednya itu dari kayu kontainer kayak gitu, separoh dinding, kemudian separohnya adalah gorden. Ini yang membuat malam tuh tetap berasa dingin. Colokan juga ada 2. Ini colokan kaki 3 ya untuk di Malaysia, tapi aman untuk iPhone, charger dan juga laptop itu aman yang berkaki 2. Tetap bisa masuk ke colokannya. Ada lampu tidur juga, dan ini bednya jujur agak melengkung ke bawah, jadi aku sempat komplain karena aku bangun tidur tuh malah tambah sakit gitu. Kita cek untuk area kamar mandinya, ini luas. Ini tempat kalau kita mau wastevelan, ada kurang lebih 7 di sini karena kebetulan ada 20-an sih satu kamar. Jadi tidak berdesak-desakan kalau kita mau cuci muka dan juga gosok gigi sebelum dan juga sesudah tidur. Kemudian ini juga kamar mandinya itu showernya ada 4 dan juga klosetnya juga ada 4 toiletnya. Jadi ini juga menurutku aman, masih proper terakomodir. Jadi kita tidak saling nunggu lama gitu ya. Karena kebetulan aku check outnya juga pagi banget, jam 7 pagi udah harus cabut. Kemudian check innya juga jam 2 siang ya. Tapi ini aman sih sejauh ini. Kemudian tidak berbau, air panasnya juga surprisingly semprotannya kenceng, kemudian nyala panasnya juga lumayan lama, kurang lebih 15 menitan aku pakai karena aku mandi itu sekitar jam 6 pagi dan 6 pagi di Malaysia tuh masih kayak gelap banget. Jadi terbantu lah, ini beneran aku rekomendasikan kalau untuk kamar mandinya. Cuman untuk kasurnya tadi dipilih sih agak melengkung ke tengah, jadi agak nggak enak sih sebenarnya kalau untuk tidur. Oke, seperti ini. Ini proper, kamar mandinya juga wangi, tidak bau karena petugas sering banget ngecek berkala. 1 jam sekali kalau nggak salah mereka sering banget naik untuk ngecek seperti apa kondisi kamar mandi, basah atau enggak, mereka tuh sering banget ngecek. Kita turun, aku mau kasih lihat seperti ini perkumpulan kita di Ohana Suites yang ada di apartemen Taragon Putri Bintang nih. Kita kumpul, kita mingle, kita ada yang kerja, yang lagi nerusin aktivitas juga sama. Nah ini nih, keluar masuk tuh kita harus tap kunci, entah mau masuk ke keluar gitu atau masuk ke dalam apartemennya, kita juga harus tap kunci dan juga masuk ke area. Habis ini nih aku mau ngajakin ke kolam renang, ini ada di lantai 3. Jadi dari lantai 26 kita turun aja ke lantai 3, di mana lantai 3 ini juga ada tempat fungsional ya, satu apartemen mereka ngumpul di sini. Entah kita tamu hostel atau tamu apartemen yang lain, kita bisa saling bertukar ngobrol lah intinya. Di sini ada tempat untuk bermain anak, ada fitness centernya juga, ada sauna dan ada kolam renang. Nah ini kolam renangnya juga unik karena ada kolam renang indoor dan juga outdoornya. Jadi ketika Kuala Lumpur waktu aku datang tuh hujan mulu, kita tetap bisa berenang karena ini kolam renangnya ada yang indoor nih. Ini kedalamannya juga lumayan, kalau bawa anak-anak diwajibkan hati-hati. Ini khusus yang anak-anak tuh 50 cm, kemudian yang dewasa tuh 1,5 sampai dengan 3 meter. Jadi beneran olahraga sih selama aku nginep di Ohana Suites yang ada di apartemen Taragon Putri Bintang Kuala Lumpur. Sekali lagi aku dapat di harga kurang lebih 190 ribuan. Aku bookingnya di Agoda. Kayak gini suasana kolam renangnya beneran relaxing, apalagi Kuala Lumpur yang aku datang tuh lagi hujan tapi panas. Nyemplung di sini tuh berasa nyaman banget begitu. Dan kalau misalkan bawa bocil juga tenang, di sini terakomodir dengan children playground, meskipun minimalis tapi lumayan lah untuk mereka bisa kayak main-main sendiri. Ini juga untuk fitness centernya kita harus tap lagi kartunya di situ. Kemudian ini kalau mau treadmill lumayan lengkap ya. Jadi mau kardio itu bisa, kalau misalkan selama liburan ini nggak mau skip olahraga itu bisa, Kang Mas Mbak itu semuanya. Dan uniknya adalah di sini kita juga bisa coba yang namanya sauna. Ini aku 2 kali sih selama di Kuala Lumpur sauna. Ternyata sauna sebelum tidur tuh enak banget, Kang Mas Mbak itu semuanya. Jadi berasa kayak badan tuh makin enteng,
Kemudian tidur juga aku ngerasa lebih nyenyak ketika kita udah sauna sebelum tidur. Jadi ini mungkin bisa dicoba. Dan ini juga pemandangan abis aku sauna sebelum mandi, kita cek kawasan kolam renang ya. Yang ternyata ini surprise juga, dibuka 24 jam dong. Jadi di sini kalau mau renang malam-malam juga bisa. Meskipun nggak ada petugas, tapi kita diperbolehkan ya. Meskipun ini lampunya kita tinggal minta ke petugas untuk tidak dimatikan aja. Seperti itu Kamas Bayu Dulur semuanya, cerita perjalananku nginep di hostel yang ada di apartemen Taragon Putri Bintang Kuala Lumpur. Sekali lagi harga cuman 190 ribuan, ini wajib dicoba kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya mau ke Malaysia. Kayaknya untuk hostel segini dulu ya, karena kebetulan selama 7 hari aku nginep di 3 hostel. Semoga kita bisa dapat rezeki lagi, bisa dapat kerjaan lagi ke Malaysia. Nanti aku akan coba kasih rekomendasi hostel-hostel unik lagi yang ada di Malaysia. Besok kita jalan-jalan terus sampai kurang lebih 3 atau 4 episode ke depan. Jadi semoga menghibur. Setiap Kamis jam 12 siang. Terima kasih sudah selalu nonton channelnya Wahyu Iqbal Purnomo, sudah like, sudah komen, sudah kasih stiker. Thank you very much Kamas Bayu Dulur semua.